In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus napa? Didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun enggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu na'udzubillah min syarri napa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizolim antaz zolim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Ya, contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, ya, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sebuah kon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral. Karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat. Juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik. Orang inginnya jadi PNS secara baik-baik. Orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik. Karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral. Dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip, anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, ya, dengan pelakupan masyarakat sing jelek, perilaku ini tuh dianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ya, karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Dari itu kalau terkenang hadis riwayat Ahmad, Allah tidak mencabut barokatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu yang penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus gol. Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza dzaharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu
Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sementing ngetokno ngalime, ora malah tawaduk muni kula mboten derek-derek. Fal yudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya. Tawaduk sing bahaya. Fal yudhiril alim ilmahu. Sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti apa? Kacau. Misalnya begini ya, ini contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek ijek kesak-kesik, ijek mesombat-sambat ra di dhuwit. Dosa gedhe. Elek-elek toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng ya haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, iku haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya. Orang di kafe cari hiburan tuh biar seneng. Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial itu. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk apa? Harusnya kamu bisa jawab, aku yo untuk asik. Basiku mbek kowe basik kendi. Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala dzikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka susah itu bagian dari keharaman. Termasuk sesuatu sing dina'udzubillahi kanjeng Nabi. Setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu sing ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalah pelakunya kita gak enjoy. Kukur gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakipan kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula nu termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawok. Gus jenengan dadi kiai kowe tetep penang. Kula nu malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula penayem kok jenengan padahal mereka digaji tetap lho PNS. Iku sowan kula kepen ayem kaya kula. Saiki walian kiai penayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula niku mboten tetap ngenteni wong mati. Niku kula ndek cerita, bapake niku mudin itu tukang rumah wong mati, anake mondok teko. Angger teko tak pondok agak tidur. Itu nggak menjaluk duit ora ono wong mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong mangani wapi tek ngenteni wong manaki. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya klunak-klunuk kukar-kukur. Nah ana pegawai negeri jenengan ngoten enak apa untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya itu tidak pernah, itu menurut saya itu haram besar, dosa ya. Kulon sering didolani guru SD, guru SMP, PNS. Resep urip ayam apa Pak? Jadi ayam, saya gampang jadi kiai ayam. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap, jadi sapa? Sing gak tetap penghasilan, harus gini pengiran tetap. Malah goblok tau. Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetep kok saking seringnya gak tiap bulan. Aku kadang rezeki tiap dino. Winter. Berarti sampe nak sering di duit. Malah goblok meneh daran rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duit, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki.
intelekke malah dadi bodoh men. Daran rezeki mesti napa? Duwe. Iku penyempitan ilmiah. Nek wong intelek ciri utamane ora goblok kamu. Termasuk goblok darane rezeki mesti napa? Duwe. Berarti enak gak jadi kiai, enak banget. Jadi jelas. Eling lho nggih, termasuk susah iku ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang, kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi, aman-aman susah, kukar-kukur? Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi ku iso hebat, itu termasuk rumusnya sito. Alam nasroh lakanova sodrok, karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, angger wong soleh ku identik mbek klunak-klunuk, kukar-kukur, sumpek. Dan itu dirasa tidak dosa. Mergo nyongkone dosa mbok zina mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini, misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'. Wong Islam kudu yakin, nek wis dikai fadhole Allah, rahmati Allah kudu seneng. Wong nek wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Soal seneng dadi kiai, nak santrine akeh, undangane akeh. Seneng kok repot. Ngenteni santri akeh ya nak ora. Ngenteni undangan akeh ya nak ora. Nak cara hikam mulai ngajari gampang. In aratta antasta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki nggih pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang. Bisa napa? Saya ngaji di sini seneng karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa taala. Titik. Dan itu senang yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy. Karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang. Itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Kalau nanti tangleti. Nah, misalnya jenengan terus jatuh, orang sing seneng jenengan, orang sing hormat be jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh paling banter wong ra seneng. Gampang toh. Nek cek dia murid yo ngak ngibadahe mulang, nek gak murid ibadahe sabar gampang toh. Allah ora kurangan stok cara ibadah. Kena di dhuwit ngamalem yo infak, nek gak di dhuwit ngamalem sabar gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah. Saat kita karena ada alim juga tidak punya pengaruh, sabar ya dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riya, pas radi santri drengki, lha iku sempurna elek. Mu pas mulang ora bener niat riya, pas dhewean jebule drengki, elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu bener-bener ma anzalna alaikal qur'ana napa litasqa. Bahwa resep Al-Quran Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud nopo Huntang misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah.
Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawi, kowe ra mesti. Mboten apa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Menurut survei di Bantul Jogja saja di kota-kota Indonesia, togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih itu 10 tahun orang ngarah ngasih lebih 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, kalau balik ini, artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten. Uang sepakat ya, bisnis tasbih kodok mesti prospek kan. Wong ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah. Saya bisnis minyak bir itu prospek apa? Paham ya? Artinya begini ya, bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang apa religius. Kalau mau jalan pintas, Indonesia bisa ngalahkan Hong Kong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hong Kong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba, sampean pikir. Makanya saya hanya minta, kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik. Tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras, otaknya waras, terus hatinya gini apa? Waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh, malah perkara, malah jadi perkara. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor, sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa? Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh besar. Dulu itu termasuk sila ketiga sehingga keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa terus termasuk bangsa sing beradab. Beradab ini penting. Sebenarnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Sampeyan tak ceritani Indonesia kok cepat sugih ku piye. Batik ning gone Solo ning Yogya cek mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir mulado mutawasifah. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondomku kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris wong ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misale celana dalam bar dinggo wis mlebu limbah, digone jare najis mbok jiji. Cara Cina ora ana jiji najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam kondom karuan kondom. Niku limbahe dadi aksesoris perempuan. Nah, kalau kita kan sering banyak ada limbah. Anggere nganggep jiji utawa najis kan enggak dipakai lah lagi. Sementara mereka enak saja. Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar, kowe roh Gus bab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet mlarat. Wong Islam ku esok Gus lha piye? Nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Dagap wong barat itu luwih fashion Gus. Mulane cepet apa? Sugih. Wong Islam boros. Sarungan klambinan cek jubah, kadang rangkep-rangkep cek serbanan iku ngentekno donya Gus. Cangkem wae. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek
Nak wong katokan cekak tok mbek kawasan poro itu dari klambi rung dadi kok dinggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alaikal Qur'anan apa? Litasqa. Bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia apa? Wal akhirah. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita. Kayak susah, itu barang haram ra ketara. Tapi pembunuhan sejati itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat napa susah. Mana Kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aktsaroma. Sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat napa susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul napa khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semalane kula seneng wonten hadis wae idza zaharatil fitan wal bid'u falyuthiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap, zaman rame-rame kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 apa? Triliun. Itu orang terus tahu semua bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita, sehingga kita yang miskin tambah apa? Miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan tuh ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul, sekarang betul. Tapi tetap diantara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudhir alim ilmahu itu. Barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerang. Kan kalau enggak ya kita akan tersangka terus itu dikira kita miskin itu karena salah kita tok, bukan salah kelola. Ngoten, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kula sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal lu ayem. Ngomong ngono terus, wong ngandel ora pokoke kula ngomong terus, wong nak tawakal lu ayem seneng. Kono wong susah terus, nggih kula karek ngekek resep, salam dak tawakal bar lumayan tuh. Karena ada kaidahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawakal. Misalnya kula sebagai ulama akan ngomong terus, sedekah itu penting. Nah tapi golek duit angel dikekno wong gak iman, terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi, karena nanti kamu panen di akhirat. Nggih, kamu panen apa? Di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan ndak abadi, karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong iku sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus ngunggolek duit angel kok diajar kon ngekei. Wow. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medhit tuh ngomong terus. Lah jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbok kekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medhit kampanye golek duit angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medhit. Iku ulama kualik gitu, ya paham? Mestinya ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Itu pentingnya fastabiqul napa? Khairat. Itu juga butuh kompetisi dan butuh kontinu. Artinya ya kudu ngomong terus. Falyudhri alim napa? Ilmu. Kula nu seneng Gus Dur itu bukan karena saya kultus boten. Saya itu dalam banyak hal ya tidak cocok dengan Gus Dur. Tapi kula cocoknya mergo ngomong terus. Coba berapa ratus wacana yang karena digulirkan Gus Dur wong bakas. Nah jare bakas ora kudu cocok. Tapi barokah dibakas tetap dadekno intelek. Mulane kula sampeyan ulama iku kudu ngomong terus. Kowe keliru lah pokoke dadi intelek. Ya barokah dibakas kan. Barokah napa? Dibakas. Mulane diarani ana bahsul wasail. Masalah itu kalau dibakas tetap diarani intelek. Senajan to ora tau ana solusine.
Artinya sementing niki balik pentingnya ulama omong. Lah gunane yang ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus tapi kan lumayan. Ono proses intelektual, ono proses transfer informasi, ono proses pendidikan. Ngomong yo penting. Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho. Anak jahil ngomong malah ngacokno masalah yo. Ngalim yo ngalim yo ngalim. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas-bakas, ya akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog, orang tetap menjadi intelek. Tetap mau nak hikmah, tetap mau apa? Hikmah. Dan itu tradisinya Quran hadis. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi alai rabbikum apa? Tiga-tiga diulang. Nanti kalau seneng Gus Dur ora kok perkara mesti bener gitu. Dia seneng ngomong nih. Nah serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi. Memicu apa? Diskusi. Kamu ndak harus setuju. Misalnya beliau dukung Ahmadiyah, aku tuh setuju. Sampai nanti apa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasa Gus Dur dalam istilah hukum hak asasi manusia, ini istilah dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia repot, orang sambung tuh. Cek sambung, cek ora sambung, pakai dibagas-bagas dari roh. Akhirnya NU tahu, oh Ahmadiyah ku ono to jebule. Ke sak urip-uripe dekne Ki RT ra tahu krungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho Mbah kok jenengan anti. Wah Ahmadiyah pokoke sesat ngene-ngene. Lah wonten napa? Ono jarene TV ono. Padahal dekne dhewe ra tau roh. Ya barokah diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Mojo sinau dhewe ning kuamar pepeh kitabe kuno baleni kuno terus rasa paling bener uga sakral. Pemenen lampune ublik terus kok sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Juga le dukun ning desa ngisor pring, rata wadus sawangane muandi. Tapi nek wis ning gone lobi hotel muacak nggawa HP, sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Iku ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti benar, tidak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wit, golekane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau wadus, tak wadus. Sanjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesi, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kuwi mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugesti. Wong salaf sing pegaweane ning omah, balene kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete. Tapi iso wae cara Allah bener sing itu, mergo sing itu elek-elek sing ngurmati umat Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing itu. Ijek ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah kok nang ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiang-tiang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya, tapi alhamdulillah sampai pulau jadi purun, tiang-tiang ngoten purun. Di pulau ya termasuk yang modern sing ikhlas. Gawang ikhlas ora hawane, dadi ora kulon be modernan yang sepon tak jadi diskusi kulon cek purun. Mergo hawane bawa akhirat, kulon modern aja bawa akhirat. Ora kaya sampeyan yo seneng donya tenan. Mun kula baleni malih. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal. Terus mriki wonten masalah napa nggih? Masalah teologi Islam Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ngaten kula terangaken. Dalam ayat-ayat yang zahirnya itu ada pensifatan Allah sing mirip dengan makhluk. Misalnya ada ayat ya duwahi fauqa napa aidihim. Tangane Allah itu luwih kuat timbang tangane makhluk. Ana ayat Allah itu lungguh
bersinggasana duduk bersinggasana ning atas singgasana kerajaan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nabi Musa didhawuhi pangeran walitus na'a ala aini. Sa kowe tak ingeti mripatku terus jare pangeran sa kowe tak ingeti mripatku terus. Ayat-ayat yang kayak ini yang secara zahir ada kemiripan Allah dengan makhluk niku dalam teologi Islam disebut ayat mutasyabihat. Ayat-ayat sing zahire Allah serupa kalian apa makhluk. Padahal jelas-jelas aturan pokok dalam mensifati Allah niku jelas-jelas laisa kamitslihi napa syai'un. Allah ndak ada samanya. Atau dalam istilah populer Allah mesti mukhalafatul lil hawadisi. Nah tengene surat Ikhlas istilahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sing ngembari. Lah akhirnya ulama itu ya mau butuhe ra kembar. Akhirnya ana loro meneh, iki diskusi meneh. Jare ulama salaf takoki. Imam Ahmad ditakoki Imam Malik, apa Allah di tangan yo duwe wong dawe Allah ya duwe fakon apa aitihim. Ra koyo kita, ya ora koyo tangan. Jawa de mripat ya duwe, ra koyo kita, ya ora koyo mripatan. Allah lungguh ning singgasana iya ya lungguh, ya ora koyo lungguh. Lah ulama kholaf luwe intelek. Asline ora pati paham tapi pokoke sawangane intelek. Jadi ya duwai fauqa aitihim kinayatun anil qudrah was sultanah. Maksudnya ora tangan tapi kekuasaan. Iku bahasa persemon, kinayah mbok majas cara Jawa. Jadi maknane tangane Allah, maknane kekuasaane Allah. Paham nggih? Lah ana sakniki wonten ayat Allah duduk di singgasana kerajaan, maknane bertahta. Tunggali misalnya raja baru diangkat kan dikatakan raja bertahta, duduk di atas singgasana. Padahal pas dibenem mbek ngadeg loh. Raja itu saat dinobatkan jadi raja mbek lungguh ta mbek ngadeg. Tapi istilahnya duduk di atas singgasana. Maknanya bertahta. Iku jenenge takwil. Nggih, jenenge napa? Takwil. Lah ana Allah disebut Allah kagungan meripat, maknanya kagungan penglihatan. Meskipun tidak meripat, sing lahu hadaqatun, sing kados kita duwe teleng, duwe retina, duwe bola mata dan sebagainya. Intinya dua ulama ini sepakat, pokoknya tetap harus mukhalafatul lil hawadisi, bahwa Allah itu tidak kayak kita. Okay. Tapi masalahnya Allah siambak kalian manusia saat menjelaskan hukum manusia. Niku pasti pakai perangkat media yang dipahami manusia. Misalnya ngeten, mata itu bisa melihat sesuatu kalau benda yang dilihat itu memancarkan sinar. Sama takokno pakar-pakar optik, yang punya sinar itu bukan matanya, tapi benda yang dilihat. Gitu gini pacar-pacar. Sebab itu gambarannya Nabi Musa roh pangeran itu muncul sebuah nur cahaya. Kalau orang-orang optiker, orang-orang ahli pakar mata itu nggak janggal karena benda bisa dilihat itu kalau memunculkan apa? Sinar atau cahaya. Tapi malah santri-santri sing klunak-klunuk wong Islam sing ortodok malah bahaya. Berarti Allah rupa nur. Nur sinar harus padane kaya listrik kaya lampu. Malah keliru. Dalam teori-teori penglihatan nggih, wong optik darani sesuatu yang dilihat bisa dilihat itu karena ada unsur napa? Cahaya. Makanya maknani cahaya jangan makna lugu kaya Allah merupakan kaya lampu kaya apa mboten. Tapi piye wae critane Nabi Musa sing ngeten iki dimanfaatno iblis. Iblis itu ngendikane Syekh Abdul Qadir niku nate ngaku teng ngarepe Syekh Abdul Qadir beberapa wali niku digagalkan kewaliannya oleh iblis mergo iblis mendo-mendo dadi nur kaya ning gambarane pertemuane mbek Nabi napa Musa. Nggih, kaya pertemuane kalian sinten Nabi Musa. Akhirnya iblis sing ngaku pangeran itu dianggap pangeran tenan. Terus para wali-wali sing junior iki, wali latihan niku gagal dadi wali mergo saiki nyembah sinten iblis. Dan itu hanya bisa dibatalkan luwih fahamnya ulama. Mestinya saat melihat begitu kita harus yakin laisa kamitslihi napa syai'un. Oh dasar iblis gak ngarah Allah raine kaya kowe mestine kudu dipisah. Wah, paham ya? Makanya banyak cerita-cerita di kitab-kitab itu dan ini orisinal menurut saya cerita-cerita ini. Turune wong alim iku luwih ibadah timbang ibadahe wong bodho. Maksudnya bukan masalah turu be ibadah kok apik turu mboten. Ada pola ibadah yang salah, nggih. Ada pola ibadah yang salah. Misalnya begini ya, contoh yang paling nyata.
Wong bodho niku kadang ora roh dur. Pepe seneng salat wae ning masjid salat. Tapi sekali mlebu omah, "Dek, sarapanku wis mateng. Endi gedang gorengku, Mang?" Niku kula ngaji teng Yogya tak bolan baleni. Sehingga kenangannya anak istri itu bapak nak teko iku mangan. Cah cilik roe kenangane sampean, pokoke anggere bapak teko iku mangan, bariku glegeken, bariku rokok. Padahal wong soleh tenan, nek nang masjid ya qobliyah, ba'diyah apa ae dilakoni. Tapi ketika di rumah khas sebagai manusia sing koyok kewan golekane pakanan nah iku kental. Ngamuk perkara rokoke ilang, mbok ngamuk perkara rung disediani mangan, mbok ngamuk perkara gedang gorenge dikekno anake. Padahal jatahe dekne. Ini melahirkan memori yang buruk, memori yang napa? Buruk. Sehingga ibadah sing model ngeten iki, qobliyah ba'diyah ning masjid ora pati ditampa pangeran. Mergo ibadahe wong bodho. Niku sampai Nabi nate duka. Ada seorang sahabat soleh meneng masjid solat. Nabi cara ngingatkan sambil duka. La taj'alu buyutakum kuburan. Omahmu ku mbok dadekno kuburan. Coba kalau begini, makanya solat yang sunat di masjid itu sebetulnya hanya tahiyat masjid dan fardu. Nggih, kabeh ulama ijma solat yang sunat di masjid itu hanya tahiyat masjid dan apa? Fardu, ma'al jamaah. Kalau lainnya itu sebaiknya di rumah. Bahkan sholat sunat di rumah itu lebih afdal beberapa kali dibanding sholat sunat di masjid. Ini riwayat sahihah dari disepakati semua ulama. Logikanya sederhana. Kulo nu ngrasakno tenan. Anak-anak kulo mulai cilik dia senengnya Quran karena dia tahunya kalau habis maghrib bapak pasti baca Quran, ibu baca Quran. Ya sudah, kenangannya hanya itu. Kenangannya kalau saya habis pergi misalnya mesti wudu. Ya tidak tahu alasannya, pokoknya tahu itu. Saya itu belum pernah datang terus tanya makanan. Angger teko nggih wudu terus santai. Bar 5 menit lagi takok nak lesu nggih golek mangan. Jangan sampai memori anak kita, istri kita nyambut kita pertama pikirannya napa? Pakanan. Sehingga kadang anak wong saleh iku watake kepaduan. Mergo roh bapake angger teko ya pakanan. Engko ngamuk ya perkara pakanane ilang. Bagaimana Anda bisa mendidik anak dengan suasana pakanan? Cara Quran yakuluna kama takulul an'am. Itu tidak bisa begitu. Lah omah sing koyok ngono iku Nabi istilahno ekstrim, iku jenenge omah kuburan. Istilah Nabi la taj'alu buyutakum kuburan. Kowe padha karo ndadekno kuburan ning omah. Lho Nabi niku kula niku masih urip modern. Artinya modern misalnya jagane sesuk kula nggih gadah sakniki. Itu sudah modern. Tapi kula tetap tawakal. Artinya ngeten. Kan beda nggih. Nggih niki rungokno tenan nggih. Misalnya saya tanya istri saya, "Dek, sesuk masak apa?" Artinya memori makanan itu dimulai tanya jam 8 malam. "Dek, sesuk sarapan opo?" Malam itu sudah ada memori. Akhirnya bojoku mikir, "Sesuk masak opo ya? Sop apa pecel apa sambel?" Berarti bengi iku serapati eling pangeran. Mergo mikir nentokno senengane bojone. Wesuk tangi turu memulai piye carane gawe pecel. Itu kriminal. Nah, ulama ngoten niku napa? Kriminal. Coba bandingkan misalnya begini. Saya sebagai manusia kadang kepengin sesuk pengen mangan pecel, tapi tak empet. Wes pokoke bengi iku wiridan utawa sinau. Pas mulai jam belanja saya baru bilang, "Dek, apike masak pecel." Itu ada waktu 12 jam di mana saya punya ruang yang bebas mikir agama, mikir ilmu. Bojoku ya di ruang bebas tahajud, mikir ibadah. Karena enggak perlu dicekoki sesuk masak apa. Bedanya sangat beda. Paham ya? Karena salah memulai itu ya salah. Mulane ketika ada Nabi, fa innakum fi sholatin man tazartumus sholat. Kowe iku ya wis salat nak ngenteni salat. Misalnya begini. Jam 11, kowe wis ketok adus. Anak mesti kenangane, bapak ngger jam 11 adus persiapan ning masjid. Berarti satu rumah iku wis sepakat. Bapak ora ngarah mangan, anggere adus mesti persiapan ning masjid. Ora ngarah mangan. Bojo ora perlu nabrak goreng tempe, goreng gerah. Meski ribet, paham ya? Loh ini penting, kadang kita wis melarat ribet. Kowe wis melarat, wis terkenal teko-teko takok pakanan. Wong duwene gereh mbek lengkok kletik entek. Wah akhirnya bojom kan ribet. Lho wong melarat malah repot. Goreng tuku lengose. Engko bareng ape nyumet koreke rusak. Paham ya? Lho wis ngerti nak mangane ndek ning ribetno bojo kok teko-teko takok napa?
Mangan iku ora memperkeruh masalah toh. Coba kalau dari awal sampai tradisi Islami, karena Rasulullah idza qadima min safarin bada habis salat. Bojomu kan tenang. Gerah ya rontok entek, minyak goreng yang rontok entek, tapi tenang ya, bojoku teko mesti salat sik. Engko ora ngawur arung mangan, wong bar salat itu setane ilang, rapati kereng. Setane rapati kereng. Artinya bener-bener ma anzalna alaikal Qur'an apa litasqa. Sing mari kowe tasqa mergo ora tau konsep Qur'an. Kira mentakok pakanan. Wah, akhirnya kayu nentek, bojone nyebal-nyebul kompor barbar. Tetep ra mateng-mateng omak. Bareng diamuk sesuk bojone nglawan. Kon masak ngono suwi, ora suwi piye Mas? Duwe ra duwe gara-gara kowe. Wah, akhirnya malah parah. Luwih parah meneh kan. Menggugat aslul mas Allah. Coba kalau sampai terkenal ning arepe bojo manamu. Itu harus dilatih. Saya sendiri juga hingga detik ini melatih. Ibu bojo kula nu paling tenan, mboten. Dadi gamane nyedakno mangan kula kok keliru, wis yakin gak ngarah bojoku ngamuk urusan pakanan. Wis pede pol. Kula lah tak jaga betul. Mulane kula tapi kula wong modern dadi tak elmoni. Kecewa mangan ning omah ya marung. Kok repot. Tapi yang penting kan menjaga harmonisasi keluarga. Nggak, artinya nggak apa-apa loh. Ilmu modern dipakai sarana untuk kebaikan bersama. Daripada ke ngamuk bojo perkara tempe hilang, ya sudah. Teko sholat, ngono ana sing kurang, ya tuku bar selesai. Toh kowe tuku ning warung bagian ibadah. Wong duwe warung ya niate kerja. Kowe nyenengno wong kerja. Allah ya seneng. Mbah kula nu senengane marung, bapak kula senengane marung. Nate kula tanglebu. Cara ulama itu kan marung kadang pantangan. Tapi nak bapak kula, mbah kula termasuk guru kula ge seneng marung, tak takoki. Wong gawe warung iku apik-apike wong. Artinya ndekne melawan cara mendapat rezeki secara jalan pintas. Makanya Kanjeng Nabi itu menghormati betul wong kerja. Ketika Nabi ditanya ibadah terbaik itu apa? Jawab Nabi amalur rajul biyadihi. Orang bikin warung itu artinya melawan mencari rezeki lewat prostitusi. Orang bikin toko itu artinya melawan mencari rezeki lewat maling dan lewat jalan pintas. Maka proses-proses perdagangan ini menurut Islam semuanya dianggap ibadah. Karena sama saja melawan bentuk nyari rezeki lewat jalan pintas. Tapi kita kadang sebagai kiai ku bodoh, nganggep wong di warung kedunya. Wong di toko gede napa? Kedunya. Cek seneng ya monis wong liya ku. Mbok tenang, sal Nabi piyambak itu memberi apresiasi penghormatan yang tinggi. Nabi ketika ditanya ibadah terbaik itu apa? Amalur rajul biyadi. Nabi pernah ditanya ayul kasbi atyab qol amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Semua perdagangan itu ibadah. Kula nate teng pertemuan niki awal-awal cerita, kenapa semua perdagangan ibadah? Wong melarat dikei kadang izin, mergo merasa tidak memberi apa-apa. Tapi nak sampean duwe dhuwit 100 juta, terus mergawe, niku tetep barokah. Rezekine nyiprat ning supir ya barokah. Ning gone tengkulak nggih napa? Barokah. Ning karyawan nggih napa? Barokah. Engko nek kowe mblegedu duwe satpam ya barokah bagi keluarga napa? Sehingga Nabi itu penghormatannya itu tinggi sampai dimasukkan yang terbaik dari kalian yang melakukan tijarah, perdagangan secara baik. Karena akan melahirkan sistem ekonomi, sistem ketahanan napa kehidupan. Jadi kadang-kadang kita jadi kiai ku latah, angger mergawe dianggap napa kedunya. Lantar kula nu angger iso nganti sakniki teng pasar. Kula tunjukno bahwa ndak keliru orang menganggap kiai ning pasar ku elek. Kula angger iso ning pasar jajak. Angger kepen lawa apa ya tuku, seneng tuku mangreng, gampang. Bojo ora kangelan aku ya seneng selesai. Kadang didramatisir, wong itu nak masak sing lanang ora mangan niku tersinggung ngene. Lah mari sing lanang ya tersinggung, sing wedok tersinggung. Nang perkara mangane kok tersinggung. Tersinggung krana pangeran ya kenek to. Tersinggung ya perkara gedang. Paham ya kula baleni malih iki. Kenapa ibadahnya orang bodoh itu kadang dianggap salah? Karena kadang begitu itu tadi kejadiannya. Orang menghabiskan suasana religius di masjid, di rumah sama sekali nggak kebagian. Sehingga teko masjid ijek nganggo serban, klambine cek takwa. Ndi Bu mangane?
Ngerti aku teko mangan ra disiapno. Klambine takwa omongane kok setan. Paham gak? Tempe hilang ngamuk, bareng sajadah hilang ra ngamuk. Artinya yang terkait agama ora tersinggung, tapi nek terkait weteng napa? Tersinggung. Paham ya? Ini contoh ya betapa kadang ibadah wong bodoh dianggap parah karena kadang ya begini nih kejadiannya. Begitu juga adat Jawa. Adat Jawa jare nek ana tamu sing ramah mbek tangga sing ramah. Akhirnya ambek tuamu ramah, simpol pitik sugono tamu, sayap di sugono tamu. Anaknya apa mek sidik. Goblok, nggo tamu. Artinya apa? Apike dintekno ning wong liya, anake mau keduman sifat elek. Nak kula mboten cocok. Kula ditamu nggih tak hormat, anak nggih tak hormat. Nak ning Jawa walian, misalnya kula dadi kiai utawa dadi bos utawa dadi wong lanang. Cepet eduk masak, iku ana tamu. Goblok tamu wis lak mulai nang mateng. Kowe kok ngekeki mangan tamu iku umpama untuk ganjaran. Iku mbok akeh endi mbek dosane kenyentaki bojo. Paham? Misalnya ke kiai sekejadiannya ngoten, kiai kadang nyentai santri. Ini mergo kon kesusu hormat tamu. Umpama hormat tamu iku ibadah, tapi ambek ngomak ngamuk iku mbok akeh endi dosane, paham? Lah ini namanya kebaikan sing dientek-entek no, ambek tamu alus tok, gamane tamu untuk ndoket tok. Sing dikongkon kok ri tok. Lah iku ora oleh cara Islam kudu seimbang. Tunggale mau ning masjid. Masjid untuk sholat fardu, untuk qobliyah, untuk ba'diyah, aja untuk deresan Quran. Bareng tok omah, bakasane gedang goreng, njuk kopi, njuk teh. Dadi omahe tersinggung. Cara tanah sing ning omah napa dadi ya cah amen bakas gedang goreng wek. Makanya Nabi dawuh kesunatane salat iku gonta-ganti nggon. Ngendikane Nabi, perbanyaklah tempat-tempat sujud. Dengan demikian saksi kamu nanti di akhirat banyak. Sehingga kalau kamu sujud di masjid, masjid bersaksi kalau kamu bersujud. Nanti di rumah, ruang tamu sujud, ruang tamu kamu ya bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Di kamar kamu juga sujud, kamar kamu bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Nah ini pentingnya ngawang alim. Maksudnya ini kalau cerita, kenapa kadang ibadah yang bodoh dianggap salah? Orang kok salah ibadah boten, kadang ora roh dur, paham ya? Ora roh napa? Dur. Boten normal, boten ibadahnya nggak apa ibadah. Tapi akibat dari salah kaprah ini melahirkan tradisi sing jomplang. Hormat tamu berlebihan, ning jero sentak-sentak. Ning masjid religius kok malaikat sekali tok omah koyok setan. Nah itu yang dianteni Nabi itu enggak boleh. Sampai Nabi ngislano la taj'alu buyutakum napa kuburan. Omam iku aja dadekno napa kuburan. Nah, kalau kita sudah bisa begitu pasti ma anzalna alikal qur'ana napa litas. Lane sakniki dilatih. Kula pun ngelatih pada diri saya. Misalnya sampean pengen masak sesuk apa, jangan bicarakan malam ini, nunggu sampai besok. Itu Nabi detak. Nabi itu luar biasa. Mulane kula percaya tenan Nabi Muhammad nabi. Percaya tenan. Detail. Lho Nabi nu mboten nate tangklet sesuk ana sarapan to ora. Sehingga sampai menjadi hukum fikih poso sunat itu ora perlu niat dinepno. Nggih, poso sunat itu ora perlu nginepno napa? Niat. Kejadiannya sederhana. Logikanya gampang. Dalile itu kanjeng Nabi anggere esuk lagi takok. Cara mriki nggih 6:30, wektu duha 6:30. Sah. Ana sarapan. Mboten enten ya Rasulullah. Jare Nabi ya enak aja. Idzan asumun. Ora ono sing tak pangan ya tak poso sah. Sampai dadi hukum nak poso sunat ora perlu ni. Itu tidak mungkin terjadi pada sampean karena bakas mulai maghrib sesuk ana sarapan ora wis serah. Ngoten to. Artinya kesimpulan dari cerita itu betapa Nabi tidak bakas di malam harinya. Andai kan dibakar kan sudah tahu, paham nggih? Ngoten. Kejadian orang arah terulang kagak sampean. Mesti wis serah dekne. Kere ta ora sesuk wis serah. Tapi resikonya tuh tinggi loh. Kalau sampean ngerti ora di dhuwit sesuk roe bengi iku bingungnya mulai bengi. Lah nek roh kan mulai esuk lagi bingung. Kan lebih singkat, bingungnya lebih apa? Singkat. Jadi ajarannya Nabi itu yang membahagiakan, mempersingkat kebingungan.
Loh, tadi kita terapi tenan lho. Kalau ngaji tak niati jagongan. Ini terapi, tapi tak warai. Niki terapi. Lho kula nu dadi kiai ayam perkara ning ngoten. Dadi tak elmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.